Halo saudara semua, saya Nona Kalingara mengucapkan selamat hari Natal buat semua teman-teman di belahan bumi manapun yang merayakan hari Natal. Saya mengucapkan selamat hari Natal, Tuhan Yesus berkati. Lahir baru, segala sesuatu yang tidak baik kita tinggalkan di belakang, dan segala sesuatu yang baik kita bawa untuk lahir bersama Tuhan Yesus. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara sebangsa dan setanah air, khususnya umat Kristiani yang berbahagia. Atas nama pemerintah maupun sebagai pribadi, saya mengucapkan salam dan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 kepada segenap umat Kristiani di Indonesia. Teriring doa dan harapan, kiranya damai, sukacita, dan kebahagiaan Natal senantiasa menyertai saudara sekalian, membangkitkan semangat untuk mewujudkan kehidupan yang damai serta harmoni dalam kemajemukan Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, umat Kristiani yang saya kasihi, Natal tahun ini mengusung tema mereka akan menamakan Dia Immanuel. Meskipun perayaan Natal tahun ini dirayakan dengan cara yang sederhana, dikarenakan seluruh negara di dunia termasuk Indonesia sedang didera kesulitan akibat pandemi COVID-19. Namun peringatan lahirnya Yesus Kristus tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun. Immanuel yang artinya Tuhan beserta kita, keyakinan umat Kristiani itu punya makna bahwa dalam masa-masa sulit sekalipun, penyertaan Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa beserta dengan kita, memimpin dan menolong kita untuk melewati masa-masa sulit. Suasana Natal sebagaimana yang dirasakan oleh umat Kristiani saat ini adalah suasana damai dan penuh kerukunan. Sesungguhnya pula menjadi cita-cita kita semua untuk menciptakan suatu tata dunia yang damai, adil dan harmonis. Dunia yang bebas dari konflik, kekerasan, penindasan, dan tentu saja peperangan. Dalam suasana seperti itu, umat manusia hidup dengan penuh persaudaraan, saling mencintai, dan bersama-sama berbuat kebajikan demi kebahagiaan umat manusia. Inilah cita-cita kemanusiaan yang hakiki, yang harus dihadirkan dalam merayakan Natal Yesus Kristus. Kita menyadari bahwa bangsa kita adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari suku, agama, etnis, bahasa, dan budaya yang berbagai macam. Tidak ada cara lain untuk menghadapi kemajemukan itu, kecuali dengan membangun kebersamaan, saling menghormati, serta saling menghargai perbedaan masing-masing. Kemajukan bangsa perlu disikapi dengan penuh rasa syukur. Keragaman yang kita miliki selayaknya kita terima sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan demikian, kemajemukan pada akhirnya akan mengantar agama-agama untuk kembali pada panggilan dasarnya, yaitu memperjuangkan damai sejahtera agar bumi ini menjadi tempat yang layak dihidupi bersama, dan tentu harus dijaga dan diselamatkan bersama. Marilah kita merayakan Natal dengan penuh kesederhanaan. Hindari dan jauhkan perilaku-perilaku yang konsumtif dan pemborosan yang hanya akan membuat bangunan ekonomi kita rapuh. Karena yang terpenting adalah kesadaran diri kita untuk semakin dekat dengan Sang Maha Kuasa sebagai pemberi hidup bagi manusia melalui perubahan dan pembaharuan pola hidup ke arah yang lebih baik. Umat Kristiani yang kami hormati, pada hakikatnya peringatan Natal bukanlah terletak pada tanggal pelaksanaan Natal tersebut. Peringatan Hari Natal pada hakikatnya adalah momentum bagi seluruh umat Kristiani untuk meningkatkan kesadaran bahwa anugerah keselamatan telah Tuhan berikan bagi umat manusia.
Dalam suasana Natal ini, hendaknya kita memahami makna kelahiran Yesus Kristus dengan merefleksikannya melalui perbuatan-perbuatan, kebaikan, kesederhanaan, perhatian terhadap kaum yang lemah, dan cinta kasih bagi sesama. Selain hal tersebut, perayaan Natal pada hakikatnya menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas hidup beragama, tentu untuk umat Kristiani, di mana dengan meningkatnya kualitas hidup beragama, diharapkan dapat meningkat pula pengabdian kepada bangsa dan negara untuk senantiasa memberi yang terbaik yang kita mampu berikan, sebagaimana teladan Yesus Kristus senantiasa memberi yang terbaik bagi umat manusia. Kepada para tokoh agama dan umat Kristiani agar dapat menjadi pelopor pemersatu bangsa, serta menjadi mitra pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk di dalamnya mendukung lewat doa dan partisipasi aktif berbagai kebijakan dan program pemerintah demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Untuk itu, moderasi beragama perlu terus diupayakan dengan memperkuat konsesi dalam bentuk etika bersama dalam mewujudkan kerukunan internal dan antar umat beragama. Para pemimpin umat beragama perlu membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi yang mengajarkan kebersamaan dan sikap toleransi. Akhirnya saya mengharapkan kepada umat Kristiani agar dapat merefleksikan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi garam dan terang dunia, senantiasa membawa damai sejahtera, serta mampu membangun semangat kebersamaan dan toleransi di antara pemeluk agama yang berbeda. Selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 kepada segenap umat Kristiani dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tetap menjaga protokol kesehatan dan mematuhi himbauan pemerintah. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai kita sekalian. Terima kasih. Saudara sebangsa dan setanah air, khususnya umat Kristiani yang berbahagia, Natal tahun ini mengusung tema mereka akan menamakannya Immanuel. Melalui tema Natal ini kita diingatkan bahwa penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa ada menaungi kita sekalian. Kita memiliki harapan dan pertolongan sekalipun berada di masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini. Sebagaimana Yesus Kristus yang lahir sebagai pengajar kebaikan, kesederhanaan dan sosok yang memberi perhatian kepada kaum lemah, serta cinta kasih kepada sesama. Kami mengajak semua pihak agar perayaan Natal tahun ini hendaknya dilaksanakan secara sederhana, tidak berlebih-lebihan, serta lebih menekankan persekutuan dan berbagi kasih di tengah-tengah keluarga. Melalui semangat Natal, kami menghimbau seluruh umat Kristiani khususnya dan segenap umat beragama untuk berpartisipasi aktif menciptakan suasana damai dan harmoni, seraya terus mendukung pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan. Mengakhiri sambutan ini, saya selaku Menteri Agama dan atas nama pribadi mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 kepada segenap umat Kristiani Indonesia. Kiranya damai, sukacita, dan kebahagiaan Natal senantiasa menyertai kita sekalian dan membangkitkan semangat untuk mewujudkan kehidupan yang penuh damai dan bersahabat. Terima kasih. Shalom Aleichem. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita telah memasuki masa merayakan Natal. Semoga damai, sukacita, dan kebahagiaan Natal senantiasa bersama kita yang merayakannya dan selalu membangkitkan semangat menghadapi setiap keadaan. Saya mengajak, marilah sama-sama kita saling bahu-membahu, menjaga ketenangan, menolong mereka yang membutuhkan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan agar terlindungi dari COVID-19. Jangan biarkan COVID-19 merajalela. Lakukan 3M. Perbanyak makan buah dan sayur. Minum jamu atau ramuan tradisional. Dan aktiflah berolahraga sesuai aturan yang berlaku.
Dengan demikian kita menciptakan kehidupan bangsa dan negara yang sehat lahir dan batin. Matius 1 ayat 23 berkata, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mazmur 121 ayat 1-8. Dari manakah akan datang pertolongan? Pertolongan ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Biarlah Tuhan tetap menyertai kita dalam melaksanakan tugas pelayanan di masa adaptasi kebiasaan baru. Dengan penuh ucapan syukur, saya, Terawan Agus Putranto, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat, sehat Indonesia, bersyukur. Itu pernah terjadi. Dan sebenarnya saya diajak ketua umum Ansor sekitar 2 tahun yang lalu, ada salah satu pemimpin ormas Islam yang melakukan tindakan secara radikal itu pengen bertemu dengan ketua umum. Karena saya komandan Densus tentu harus mengawal ketua umum dari. Menarik ya ceritanya. Saya ngawal dia. Jadi saya harus kawal ketua umum kan. Karena tugas saya komandan Densus, jadi saya harus kawal ketua umum, bertemu. Dan yang menarik, salah satu ketua ini, saya tidak harus menyebut organisasinya, kita tahu semua, itu mengeluarkan pistol di depan meja. Oh. Di hadapan saya dan ketua umum mengeluarkan pistol dan kemudian seperti mengintimidasi dan mengancam. Nah ini yang saya meyakini bahwa ketua umum ini sakti memang. Bisa gitu. Karena tidak takut sama sekali. Dan sampai pada titik segenting itu? Ya, dan itu di Hotel Bintang 5, di Presiden Suite, yang hanya 4 orang saja. Jadi kalau ada yang mati tidak ada yang tahu siapa yang melakukan. Tapi waktu itu saya berpikir kalau seandainya saya mati, pasti ada yang mati juga lah kira-kira itu. Jadi kita sudah. Nah, kemudian dia menyampaikan, dia memasukkan lagi karena ketua dia tanya bilang gini, kalau ada konflik di bawah antara Banser dan ormas ini, tolong dong ini diselesaikan di elit. Ketua umum menyampaikan, kami tidak pernah bermusuhan dan kami tidak pernah berteman dengan kalian. Apabila ada konflik di bawah, itu artinya kalian yang memulai. Karena Ansor Banser tidak pernah memulai konflik di mana-mana. Dan kalau konflik dengan kami akan habisi di seluruh Indonesia organisasi ini. Oh, menarik. Kalau mereka menantang kami, maka kami akan habisi. Itu yang dinyatakan oleh ketua umum. Saya juga kaget. Padahal ada pistolnya soalnya di situ. Waduh, ini bisa ditembak juga. Jadi tepatnya bukan begitu. Ketika dia keluarin pistol, saya bilang, sudah tembak aja lah, nggak apa-apa, nggak usah main beginian. Tapi saya pastikan, saya pastikan kalau malam ini saya nggak pulang, ya organisasimu habis nih seluruh Indonesia besok pagi. Saya bilang begitu. Jadi gitu aja udah, dan terus dia tensinya turun lah. Dan pistolnya saya tahu kok mereka ini nyalinya ciut, omongnya aja gede.